Halo, selamat pagi. Kiranya kalian sehat walafiat. Jangan lupa dukung saya terus, subscribe dan tekan lonceng dan notifikasi. Kiranya kalian support saya. Dan terima kasih yang sudah nonton channel saya Indra 64 dan yang sudah nonton yang telah. Kiranya rezeki kalian, keberkahan kalian diberikan selalu dan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, hari ini kita mau bicara tentang bagaimana kita sales dan produk kita merupakan andalan. Jadi saya berbicara sales tidak boleh berbangga hati bahwa dia hebat menjual tanpa produk. Jadi itu konsep yang salah. Jadi maksud saya adalah kita membutuhkan produk, kalau produknya tidak bagus, salesnya mungkin tidak bisa menjual. Jadi ini konsepnya. Jadi jangan berbicara sales itu hebat, jangan. Jadi saya berbicara dua-duanya adalah saling membutuhkan. Oke. Caranya adalah saya berbicara ketika saya memiliki pengalaman bahwa ketika pemilik suatu perusahaan bisa memilih atau memproduksi suatu barang, model produk, tentunya itu memudahkan sales bisa menjual. Ya, bukan masalahnya ketika sales hebat menjual, tetapi sesungguhnya yang pertama adalah produknya yang bagus. Tentunya kalau di bidang handphone itu kita harus cari produknya, modelnya. Jadi modelnya kita harus lihat tren modelnya seperti apa, dan tentunya fungsinya, spesifikasinya, fiturnya apa-apa aja. Itu dalam dunia handphone. Dan berikutnya adalah harganya. Harganya murah, bagus atau tidak, atau mahal. Jadi itu menjadi pertimbangan untuk para pemilik toko atau langganan kita atau dealer kita membeli produk kita di handphone. Yang keempat adalah purna jualnya, servisnya. Apakah bagus atau tidak? Jadi ketika teman-teman sebagai sales handphone bukan merasa Anda bisa menjual hebat, tidak. Tetapi kita harus tahu perusahaan ini, perusahaan kita yang tempat kita bekerja, produknya bisa memilih atau tidak, harganya, harga berapa, servisnya, pernah berjualnya tepat atau tidak. Ketika dia ada barang rusak, dia servis cepat atau tidak sampai pengirimannya. Dan bicara pengirimannya, ketika pernah jual servisnya cepat, ketika dia ada barang rusak menyelesaikan berapa hari, ketika kirim ke luar kota ke daerah sampai ketepatannya, apakah barang itu ketika diterima rusak lagi atau tidak, itu menjadi salah satu faktor ketika produk atau perusahaan itu berkembang atau merek itu menjadi berkembang. Dan berikutnya adalah bagaimana kita tentunya keuntungan suatu merek bisa memberikan kepada pemilik toko. Maaf. Jadi bukan masalah udah pasti laku ketika kita mau pindah ke suatu perusahaan bahwa produk ini laku. Iya, memang benar, tapi ada beberapa hal yang dipikirkan oleh pemilik toko. Dan berikutnya adalah kita tentunya manfaat apa yang toko dapat ketika toko membeli, menjual atau produk kita. Jadi seperti, jadi bukan masalah sales yang hebat. Jadi intinya adalah bagaimana pemilik perusahaan atau owner bisa mencari produk untuk kita bisa dijual dan bersaing dengan kompetitor. Dari sisi sales memang harus jadi pengalaman. Tetapi sebagai sales bukan masalah. Kita sebagai sales, pemilik toko mencari sales memang benar, tetapi ketika Anda belum berpengalaman dalam dunia handphone, maka mungkin pemilik toko mau ambil barang kita. Nah, ini beda konsep. Jadi jangan sekali-sekali sales merasa hebat bahwa ketika kita pindah perusahaan bahwa pemilik toko itu pasti mencari kita. Benar, itu memang benar. Tetapi kalau tidak ada produk, bagaimana Anda bisa menjualnya? Nah, ini konsepnya
kita harus menghilangkan konsep bahwa kita bisa menjual, pemilik toko mencari produk kita. Ini kita pemilik toko harus mencari kita, bukan mencari merek. Ini dihilangkan konsepnya. Ketika Anda bekerja dalam perusahaan yang terkenal, tentunya dalam suatu perusahaan TBK, ketika dia iklan, ketika pasar kalau sudah minta, nggak butuh kita sebagai sales, pasti barang itu sudah laku karena sudah ada permintaan. Permintaan itu adalah memang sudah dibutuhkan, jadi nggak butuh sales coba sebagai pelengkap. Tetapi ketika perusahaan itu barulah benar perusahaan itu membutuhkan kita. Jadi konsep ini kita harus tahu dulu bahwa kita bekerja dalam suatu perusahaan, jangan merasa kita bisa. Ketika kita bekerja tanpa produk, pasti pemilik toko mencari kita. Jadi ini harus dirubah bahwa saling membutuhkan antara produk dan sales. Jadi bukan merasa kita pindah perusahaan bahwa sales produk ini pasti laku, kalau kita yang jual itu tidak boleh. Tetapi semua itu harus ada kaitannya dengan produk kita, pemilik perusahaan untuk mencari produk. Nah, dalam hal ini saya membagikan bagaimana kita bersikap ketika kita sebagai bekerja dalam satu perusahaan. Jangan berpikir kita hebat dalam bekerja, tetapi bagaimana ketika ada produk kita bisa menjual ke pelanggan kita. Dari sisi itu adalah kita tinggal memaintain. Jadi antara perusahaan, produk, dan sales itu saling membutuhkan. Jadi tidak ada sales tidak membutuhkan produk tidak membutuhkan sales untuk memasarkan produk. Jadi itu tidak ada dalam konsep seni menjual, kalau itu menurut saya. Jadi ketika teman-teman sebagai sales di lapangan, ketika Anda bekerja dalam suatu perusahaan, pastikan bahwa Anda, teman-teman, tentunya memastikan bahwa kita bekerja sesuai dengan tentunya tuntutan suatu perusahaan. Jadi produk itu merupakan utamanya, bukan ide objeknya kita, tetapi produk itu kita harus jual, kita harus tawarkan kepada pemilik toko. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi saya berbicara hari ini tidak bicara kita sebagai satu hebat bahwa orang itu pasti cari kita. Tidak, kalau tidak ada produk nggak mungkin orang mencari kita. Jadi ada beberapa saya melihat, saya bisa jual kok. Jual apa dulu? Jadi ini cara berpikir kita sebagai sales. Apa dulu produknya? Apakah itu pasti laku atau tidak? Tetapi di sini kan memberi solusi bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara menjadikan sales canvasser, bagaimana tip-tipnya, bagaimana kendala-kendalanya. Jadi kita sebagai sales harus berpikir tidak merasa kita hebat, tetapi kita bagaimana kita mengembangkan produk ini menjadi besar, menjadi laku. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman sebagai sales, sekiranya jangan berpikir saya bisa jual kok. Oh tidak. Ketika Anda pindah dalam satu perusahaan, itu menjadi tantangan Anda harus berpikir bagaimana tentunya Anda meyakinkan para pelanggan, pemilik toko bahwa produk ini bagus. Memang Anda memiliki pengalaman dalam dunia sales, tetapi Anda belum tentu memiliki pengalaman dalam memasarkan produk ini. Bedanya di produk knowledge saya. Nah, pengalaman saya ketika saya di produk ini, dan habis itu saya bekerja di produk keramik tile, dan habis itu saya di produk handphone. Jadi itu ada sangat berbeda. Bedanya adalah saya memahami dalam dunia sales. Tetapi antara produk dan sales itu saling membutuhkan. Jadi bukan masalah produk tidak dibutuhkan ya. Kalau kamu tidak butuhkan produk, buat apa kamu jadi sales? Kita mau jual apa? Jadi konsep ini kita harus mengetahui sebagai sales. Jadi Anda jangan merasa Anda hebat dalam dunia kerja, karena tanpa produk kita tidak bisa jual apa-apa. Tanpa sales, produk mungkin tidak bisa dipasarkan. Jadi ibaratnya saling membutuhkan. Mungkin bahasa saya, dalam suatu perusahaan, mungkin perusahaannya hebat, perusahaannya banyak uang, tetapi salah sumber daya manusianya tidak hebat, percuma. Sebaliknya, sumber daya manusianya hebat, tapi kalau perusahaannya tidak hebat,
tidak bisa mencari produk percuma. Jadi ini ada saling membutuhkan. Jadi tidak bilang, tidak ada dalam dunia sales sales hebat, produknya tidak hebat, tidak boleh. Jadi saling membutuhkan. Itu saja teman-teman untuk hari ini, kiranya sangat bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng dan notifikasi, kiranya kalian bisa melihat nonton channel saya berikutnya, bagaimana saya memberikan informasi tentang dalam dunia sales. Kiranya sangat bermanfaat, dan jangan lupa nonton terus di channel saya setiap hari pagi. Semoga ini bermanfaat di dunia sales. Dan jangan lupa komen apa yang kalian inginkan, bisa kasih masukan ke saya. Oke, salam 1 2 3. Yes, yes, yes.